Oke. Sudah kayaknya Bu, sudah. Ya, Oke. saya izin live ya Bapak dan Ibu sekalian. Nanti setelah akhir perkuliahan saya akan buka presensinya. Nah, nanti sambil menunggu Pak Halid menyiapkan materi. Ya, seperti itu ya. Hah? Ini Baik begini. Bu. Hah? Mau ditunggu. Nggak kelihatan? Ini. Pak Halid izin saya live boleh Pak? Saya mau ada kuliah Ya, pagi. oke. Terus? Itu nggak tahu lah. Ada. Udah lah, Pak. Nggak usah. Saya batalin aja kuliahnya deh. Bisa. Oh, udah saya matiin aja. Mana itu di botol itu? Bu Priska sepertinya nggak ada sudah Pak. Oh ya, Bu. sebentar ya Pak ya. Saya hubungin Pak Halidnya dulu. Baik, Bu. Pak Amran, monitor Pak Amran. Nah, Poyong, Mana? mana Poyong masuk Poyong? Woi, di mana posisi beliau? Di rumah nih Poyong. Mati lampu di rumahku Poyong, elektrik dulu. Kalau di rumah panggil PLN lah. Kayak di Di suara record aja Bro. sinyal hilang. Di record Kayak ini di ya. suara aja Nanti lah recordnya, sinyal hilang semalaman. recordnya nanti banyak suaranya. Sudahlah, di record ini Bro. Oh, soal jaringan binasa pakai data. Nggak apa-apa kalau ini belum ada materinya kan, nggak apa-apa di record. Kita rame-rame dulu lah. Nama Ya. Yong, CP50, CP50. Apa 50 gorengan kah gado-gado? Gado-gado 20.000. Nyaman Pak Amran, Pak Masuri. Ini dosen beliau nggak ada di sini. Keluar, Pak. Apa nyaman? Lagi Doser komunikasi breakdown. padam, lagi komunikasi padam. Oke. Mana Firmawan? Mana ketuaku hadir suaramu ketuaku. Kawan-kawan ya, aku belum termasuk di grup geotek itu, Bah, geotek fisik itu. Ada grupnya kah itu? Ada nanti dia Pak Masuri. Itu Tolong dibantu. Ada Pak, grup bapak-bapak, Pak. Grup bapak-bapak. Tolong dibantu dimasukkan ya anak muda satu ini. Anak muda uzur.
Anak muda rambut putih ganti. Kukira dirimu yang gantikan dosen Pak Masuri. Intinya lawan Pancasila hebat itu Pak Masuri. Pancasila lah. Ini bisa juga geologi. Banyak batu di sini. Tuh akib. Komisi ya, Bapak saya. Nyaman Pak Amran sambil mengopi di rumah. Pak Amran kerja siang dia. Win, mana kau Win? Apa, Pak? Jadi Elektrik. host. Elektrik. Oh, oi monitor. Mau running BLC dulu nih elektrik. Running BLC orang mau maintenance. Gayanya. Mau di-switch dulu ke PLTU. On cam dulu Pak Masuri. Bilang mau running maintenance. Bagaimana? Bangsa Pak Masuri. Bangsa Pak Medi kuliah. Woi, anu bah, mulai hitam jidat kulihat bah. Ayo matikan aja sudah. Jangan begitu Pak, langsung meraju kau Pak. Yang matikan langsung di alfa ganti. Nggak ya, melayat orang meninggal. Keluar Bang. Buntu jaringan camp 1, Alasan nak mau ngopi aja ini. Mending kau ada jaringan mulang. Di sini tidak ada sama sekali di 28 ini, mati total. Selamat pagi, mohon perhatian kepada pelanggan pesawat KLM dengan penumpang IDE 6658 dengan tujuan Lombok. IDE 6658 dengan tujuan Lombok. Silakan naik ke Woi Pak Rusmin, cuti ya Pak Rusmin. Terima kasih. Your attention is set nomor leading for Lombok. Please board the aircraft. Siapa lagi mau cek ini? Pak Rusmin Faisal, tetanggamu Pak beliau, orang Gunung Tabur Joto. Itu sudah Pak Rusmin ini, lincah bujur. Oh, tetangga aku kayak nih. Iya mau go internasional. Mana Pak Rusmin? Kalau balik oleh-oleh lah, jangan lupa. Mau ke Lombok aku. Jauh-jauh ke Lombok, di Bro banyak. Di dapur lah. Anak bebesan. Banyak di dapur. Amlan cari susu kuda liar dia. Ya. Lupa aku matikan mic-nya, Pak. Carikan Pak Amran susu sana. Halo, udah suaranya udah ketemu bos. Jernih Pak, jernih, bagus Pak. Sudah Pak. Jadinya Sudah Pak. PowerPoint-nya udah ketemu. Udah kebuka Pak. Oke. Oke, kita mulai aja ya, bos ya. Oke Pak, lanjut Pak. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semuanya ya. Oke, jadi pagi ini sesuai dengan ordernya Ibu Friska, itu saya coba
mengajarkan mengenai mineral dan batuan. Kalau sudah ada, tapi nggak apa-apa. Kalau sudah pernah didengar dari fisika, nggak apa-apa ya. Oke, oke, bisa kedengaran kan slide-nya? Lihat kan? Bisa Pak, bisa. Oke. Jadi kita mencoba membahas mengenai mineral dan batuan ya. Nah, jadi awalnya bahwa kita tahu di bumi, di dunia ini itu ada lapisan-lapisan yang kita kenal sebagai lapisan atmosfer, ada hidrosfer, ada biosfer, dan ada litosfer. Litosfer itu adalah lapisan batuan ya, yang di mana batuan-batuan itu yang kita pelajari, tetapi biosfer, atmosfer, dan hidrosfer itu akan mempengaruhi proses-proses yang terjadi di permukaan bumi ya. Jadi itu kira-kira ininya. Nah, kalau kita lihat struktur batuan, struktur jaringan batuan itu seperti gini, bahwa bumi ini bisa kita bagi-bagi bagiannya ya. Kalau kita bagi berdasarkan komposisi layering, kita kenal namanya istilahnya kontinen, mantel, dan inti ya. Jadi kalau kita bahas struktur dalaman bumi atau jari-jari bumi, itu kita secara geologi kita sebagai litosfer, astronosfer, mesosfer, fluid, dan solid. Nah, disitulah nanti yang kita banyak belajar mengenai litosfer ya. Litosfer itu ternyata terbentuk dari 3 jenis batuan ya. Nah, batuan itu terdiri daripada batuan beku, batuan sedimen, dan batuan metamorf. Inilah yang kita nanti akan mempelajari. Kita mau nyuruh tuh kenapa? Biar kita itu anu sendiri gitu loh. Ngomong maksudnya. Kalau menyanu. Pak Angga, maaf Pak, mohon di-mute dulu atau Pak Lucuk bisa langsung di-mute Pak. Terima kasih. Ribut Friska. Iya, lanjut Pak. Mohon untuk kalau yang peserta kuliah untuk di-mute terlebih dahulu atau nanti kalau Pak Lucuk bisa langsung nge-mute ya Pak kalau ada yang bocor suaranya. Makasih. Ya. Baik, Bu. Semoga Pak. Kalau ada yang ya, jadi itu ya. Jadi kalau Friska sudah ngajarin itu nanti saya tambahin aja, tapi nggak apa-apa, dengar aja lah. Ini saya cuma melengkapi apa yang sudah janjinya. Jadi bahwa kita bagian atas dari bumi kita itu didasarkan pada geologi itu dilapisi oleh selaput batu. Nah, batuannya itu ada 3 jenis, batuan beku, batuan metamorf, batuan sedimen. Nah, itu yang menjadi pokok utama kita dalam kuliah ini ya. Nah, tetapi untuk mempelajari batuan kita harus mulai dari mengenal mineral. Ya, mineral itu apa ya? Jadi mineral itu adalah zat non organik yang terbentuk ya secara Kalau perusahaan kok curi sih Pak. Udah semua daftar ya. Jangan bocor ya. Aduh. Halo Mas, bisa di anunya atasin yang anu Mas supaya nggak ganggu kuliahnya. Ya Pak, sudah Pak. Oke. Ya. Jadi kita awali untuk mempelajari batuan ya, di mana batuan itu akan menampung semua mineral bahan-bahan tambang, bahan-bahan energi apa segala kan. Nah, kita awali dengan mengenal benar dulu mineral. Ya, mineral itu zat non organik padat yang terbentuk secara alamiah, terdiri atas unsur atau senyawa unsur-unsur, mempunyai susunan komposisi kimia tertentu dan struktur internal kristal beraturan ya. Sedangkan batuan itu bagian dari kerak bumi yang dapat terdiri atas agregat kohesif ya, salah satu atau lebih daripada mineral, dan bahan-bahan atau fragmen-fragmen mineral. Dalam artian bahwanya batuan terdiri atas banyak butiran mineral ya, yang dimana mineral itu mempunyai bentuk kristal. Nah, tidak harus semua mineral yang sama atau kristal yang gelas atau silika yang bersatu sebagai massa padat. Nah, itu kira-kira yang dikembangkan oleh Bate dan Jackson ya 1980. Nah, tapi kita masuk aja lah dulu ya. Nah, kita punya kelompok mineral ya. Kelompok mineral itu adalah mineral silikat yang utama ya. Mineral silikat itu ada yang warnanya gelap, ada yang warnanya terang.
Contoh warna gelap itu adalah olivin, piroksin, dan lain-lain. Inilah mineral pembentuk batuan beku ya. Sedangkan warna silikat yang terang itu bisa kuarsa, bisa lempung, bisa ortoklas ya, gitu tuh. Itu kira-kira. Nah, dari situ kita juga mengenal mineral non-silikat ya. Mineral biji logam, misalnya pirit, hematit, dan lain-lain. Ada mineral non-logam yang kita kenal sebagai halit atau garam ya, gipsum, dan lain-lain. Itu kira-kira bentuk mineralnya. Jadi batuan itu jadi batuan adalah material padat yang merupakan kumpulan agregat kohesif dari satu atau lebih mineral ya. Karakteristiknya itu apa? Ya, karakteristik utama batuan dibedakan atas dasar satu ya, komposisi mineraloginya. Jadi kandungan mineral terhadap batuan itu yang kita pelajari, dan yang kedua adalah tekstur daripada batuan itu. Bagaimana bentuk teksturnya daripada batuan. Nah, dua parameter inilah yang nanti akan kami ajarkan pada praktikum ya. Bagaimana untuk bisa mengenal batuan, karena batuan itu di dalam geologinya kita anggap sebagai satu mata kuliah yang mempelajari batuan, itu adanya petrologi. Petrologi itu adalah mother dalam bidang ilmu kebumian ya, ibu dalam bidang ilmu kebumian. Jadi oleh sebab itu kita harus memahami benar apa terhadap batuan. Salah satu contoh ya, ini adalah perbandingan, yang sebelah kiri itu adalah batuan ya, yang sebelah kanan itu mineral. Nah, jadi batuan ini yang seperti batuan itu ada yang warna pink, ada warna hitam-hitam, segala itu adalah kumpulan dari mineral-mineral ya. Dan warnanya dia terang, jadi dia mengandung silika. Nah, itu yang kira-kira pendahuluannya ini. Ada pertanyaan di sini, Bos? Siapa, Pak? Saman ya? Oke. Aku terusin ya. Nah, oke. Nah, untuk mempelajari mineral, itu kita tidak terlepas daripada apa yang disebut dengan atom atau elemen ya. Jadi setiap materi terdiri dari atom ya. Atom terdiri dari inti nukleus yang terdiri dari proton dan neutron serta elektron yang mengelilinginya. Ya, elemen itu didefinisikan berdasarkan jumlah proton di dalam inti. Ya, ini dengar aja dulu ya. Massa atom atau atomic mass itu adalah jumlah proton dan neutron dalam inti ya. Bentuk elemen yang sama tetapi mempunyai massa berbeda dinamakan isotop. Nah, inilah isotopnya yang nanti bisa dipakai oleh ilmu kebumian untuk mengukur umur batuan ya. Ya, itu. Nah, jumlah elektron yang mengelilingi inti sama dengan jumlah proton di dalam inti. Atom saling bergabung dikarenakan gaya ikatan atau bonding ya. Nah, atom dari elemen yang berbeda saling terikat membentuk compounds ya. Pada umumnya mineral adalah compounds, tetapi hanya sedikit yang mempunyai satu jenis elemen yang dikenal sebagai native element. Nanti kita bahas nih. Nah, dari slide ini kelihatan jelas, Pak, Bapak? Jelas, Pak, jelas. Coba ada pertanyaan sini sebelum, karena ini memang saya mulai dari akarnya ya, mulai di kimianya dulu supaya, karena mineral itu adalah senyawa ya, kimia, jadi saya liatin dulu itu ininya. Ada pertanyaan sini? Di copy, Pak, lanjut. Copy ya. Nah, ini contohnya begini nih, material di atas contoh air. Air itu terdiri dari atom H dan O ya. Jadi H2O. Seperti itulah ikatannya begitu. Jadi ada oksigen atom diikat oleh dua hidrogen jadi H2O ya. Nah, yang di bawah itu yang tadi dijelaskan di atas itu, bahwa di dalam inti itu ada nukleus, ada proton dan elektron ya. Ada proton dan neutron. Nah, intinya itu dikelilingi oleh neutron ya. Nah, itulah yang menentukan nama dari ini. Contohnya ini ya. Ini contoh di atas itu kan, jadi oksigen. Oksigen itu ada 16 dan 8. 16 itu atomic mass ya, yang tadi sudah
dijelaskan itu kan atomic mass number ya, sedangkan 8 itu atomic number ya, number itu. Jadi dikasih simbol O itu adalah 16,8. Itu dalam kimianya ya. Jadi di situ. Nah, sedangkan isotop yang tadi saya bahas itu adalah atom dengan jumlah neutron berbeda. Misalnya kita sebut ada karbon. Karbon itu harusnya atomnya kan 66 jadi ini. Nah, itu yang netral. Kalau dia tidak sama, misalnya ada 67, ada 68, itu yang kita sebut dengan isotop. Nah, dua itu yang bertindak sebagai radioaktif. Nah, radioaktif ini dia bisa pakai untuk menentukan umur ya. Gitu. Nah, sampai di sini bisa paham, Bos? Paham, Pak, paham. Paham. Oke, saya lanjutin ya. Nah, ini kalau kita lihat dari persen bayi berat ya. Nah, dilihat itu persen itu begitu posisinya. Kita mempunyai unsur ya, ada silikon, ada oksigen dan lain-lain. Itu kan ada magnesium, ada sodium ya. Kira-kira yang terbanyak di dunia itu adalah silikon dan oksigen, kan begitu. Itu kalau di segi dari beratnya. Tapi kalau kita lihat dari segi atau atomik profesional itu oksigen itu 60,6% ya, silikon itu 20,5% ya. Nanti ada aluminium. Kalau kita lihat dari persen bagi volume ya, itunya oksigen itu 90,95%. Yang lainnya adalah unsur lain. Itu kira-kira bayangannya aja. Nah, dia mempunyai ikatan ya. Nah, jadi mineral itu adalah material padat anorganik yang terbentuk secara alamiah dengan komposisi kimia tertentu dan struktur kristal yang beraturan. Ya. Nah, seperti yang digambarkan situ kan. Nah, struktur kristalnya itu ya. Jadi kita bisa lihat. Jadi pada dasar mengidentifikasi mineral itu adalah langsung bisa kita mengidentifikasi mineral itu kita bisa langsung, itu yang disebut dengan hand specimen ya. Nah, atau dengan lensa pembesar atau loop ya. Itu nanti banyak akan kita praktekkan di praktikum ya. Nah, sedangkan bisa juga kita pakai mikroskop ya, thin section ya. Jadi kita pakai ini, contohnya ini. Nah, ini adalah batuan granit ya. Batuan granit itu kita sayat. Nah, kita tahu di dalamnya ada mineral ortoklas, ada mineral plagioklas, ada mineral kuarsa, ada biotit dan lain-lain. Seperti yang sebelah kanan itu ya, hanya bisa dilihat melalui mikroskop ya, gitu. Itu contohnya ya. Jadi kita lihat sebelah kiri itu kita lihat megaskopis hand specimen ya, kita identifikasi dari warnanya, terus perkiraan apa-apa batuannya. Kalau kita tidak yakin, kita sayat, kita lihat di mikroskop ya. Itu contohnya adalah granit. Contoh lain adalah diorit, itu kan begitu. Mineral utamanya itu kan plagioklas, bitonit, andesin ya. Sedangkan horblende, mineral asoserisnya pengikutnya itu magnetit, ilmenit, titanit, dan kuarsa. Nah, itu di bagian kanan itu adalah hasil di mikroskop yang kita bisa lihat. Nah, ini contohnya juga ini ada basal kan, kita bisa lihat beda-beda. Nah, dari bantuan mikroskop kita bisa mengetahui secara pasti ya nama batuannya. Di lapangan kalau kita nggak bisa juga, tapi kalau tidak yakin kita masih meraba-raba ya kita sayat ya. Oke. Nah, itu kira-kira bisa paham kan, Bos? Bisa, Pak. Itu kalau batu bara masuk di mana tuh, Pak? Batu bara tunggu dulu. Batu bara itu perdebatan. Batu bara itu adalah bukan mineral karena dia dibentuk dari organik kan gitu, dari tumbuhan kan. Nah, itu nanti kita bicara nanti di belakang nanti bicara batu baranya. Batu bara juga bisa, nanti ada mikroskop khusus batu bara yang bisa kita lihat. Tapi secara definisi daripada mineral, itu mineral adalah anorganik. Jadi kalau batu bara, batu ginjal, batu apa segala, itu bukan mineral di dalam kategori ilmu kebumian. Bisa paham? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa. Oke. Nah, kita terusin dulu. Nih, jadi karakteristik fundamental mineral itu adalah komposisi kimia. Struktur kristalnya ya bisa polimorf, adalah mineral yang memiliki komposisi kimia sama namun struktur kristalnya sangat berbeda. Ya, contohnya ini
Kita punya mineral intan dan grafit. Grafit itu batu bara ya, begitu kan? Itu strukturnya begitu ya. Nah, intan itu dengan batu bara sama-sama kandungan karbon kan? Ya, tapi strukturnya berbeda. Kita lihat ini strukturnya. Jadi bentuk piramid itu untuk intan ya, sedangkan untuk itu 2 dimensi gitu. Jadi intan itu bentuk 3 dimensi ya. Nah, itu kan begitu. Nah, itu kira-kira begitu anunya. Intinya, nah sehingga intan itu walaupun sama-sama karbon, itu intan itu adalah mineral yang paling keras, paling kuat di dunia ini. Ya, makanya kita selalu memakai intan itu sebagai mata bor supaya apa yang kita bor itu hancur karena berhadapan dengan intan. Begitu ya. Nah, begitu kira-kira, gitu Bos, ya. Nah, kalau batu bara seperti itu ya. Oke, nah, jadi bentuk kristal, misalnya kristal halit NaCl ya, itu cenderung selalu berbentuk kubus ya. Nah, warna dan gores atau streak itu gores mineral pada sebuah porselen yang memperlihatkan warna serbuk mineral tersebut. Misalnya goresan warna kemerahan itu misalnya berhubungan dengan hematit. Nah, kita punya namanya struktur ya, silikat structure ya di dalam mineral ya. Ada 6 jenis ya. Nah, jenis pertama itu adalah yang kita kenal sebagai nesosilikat. Nah, seperti begitu gambarnya itu. Gambarnya piramid begitu kan? Itu satuannya jadi 1/4 ya gitu. Jadi Si-nya 1, O-nya 4 gitu kan? Digambarkan begitu. Contoh mineralnya adalah olivin karena rumus kimianya olivin adalah MgFe Fe2SiO4 gitu. Nah, bisa juga yang double daripada itu yang kita kenal sebagai sorosilikat. Misalnya epidot kan begitu ya. Nah, ada lagi yang kita sebut dengan siklosilikat ya, misalnya beril ya. Itu mineralnya. Nah, yang keempat itu adalah inosilikat. Nah, seperti gambarnya begitu. Itu susunannya. Misalnya piroksin, ada MgSiO3-nya kan. Terus ada amfibol ya. Nah, yang lainnya itu adalah pilosilikat dan tektosilikat. Itu contoh-contoh ikatan bondingnya antara silika dan oksigen. Nah, menghasilkan mineral-mineral yang bergabung ya, berikat ya, bersenyawa satu sama lain. Itu yang kita kenal, misalnya ada muskovit, quartz ya, yang model. Jadi model pilosilikat itu muskovit, tektosilikat itu quartz ya. Nah, ini contohnya juga, ini silikat structure. Nah, kita bisa lihat ini contoh ya. Itu contoh strukturnya. Ini adalah struktur yang kita lihat tadi intan ya. Ini adalah struktur yang bipiramid ya. Nah, itu kira-kira anunya ikatannya gitu, sehingga makin solid ikatannya itu makin keras ya. Nah, ada juga yang seperti gini. Jadi, nah contoh-contoh struktur kristal dengan atom-atom unsur berbeda disajikan dalam warna berbeda. Ya, itu. Jadi A dan B tentu atom-atom tidak berbentuk bola yang berhubung seperti dalam gambar. Diagram ini merupakan ilustrasi geometri dasar dari halit. Misalnya halit itu NaCl ya, dan kalsit B adalah itu kalsit CaCO3. Nah, itu yang digambarkan itu di gambar A dan B itu. Yang di sebelah kiri itu adalah struktur daripada halit, dan sebelah kanan itu adalah struktur daripada karbonat kalsit ya, gitu. Nah, itu yang sama dengan mineral di bawah, yaitu adalah galena dengan dengan halit ya dan pirit ya, gitu. Itu contoh daripada mineral. Nah, mineral ini terbentuk didasarkan pada sejarah pendinginannya nanti. Kita masih ya. Nah, mineral lempung ada juga ya, salah satu mineral silikat yang memiliki ukuran sangat halus. Kita sebut sebagai lempung, terutama tersusun atas lembaran-lembaran silikat tetrahedral dan aluminium oktahedral ya. Nah, metode identifikasi khusus untuk mineral lempung ya, itu satu dengan analisa difraksi sinar X atau XRD. Yang kedua adalah dengan pencitraan mikroskop elektron ya, SEM. Seperti contoh ini. Ya, contoh ini. Ini adalah struktur dari clay mineral layer. Nah,
lempung itu adalah salah satu mineral yang poros, tapi tidak permeabel, tidak permeabel, ya. Jadi dia bisa menyerap air, liquid, ya, tetapi air itu disimpan di dalam batuannya, tidak diteruskan, ya. Tidak seperti pasir. Pasir itu dia menyimpan dan dia bisa meneruskan itu, meloloskan. Itu yang kita kenal sebagai satu porositas dan satu permeabilitas. Nah, kalau lempung cuma poros dia. Porositasnya bagus, tapi permeabilitasnya tidak bagus. Nah, ini contoh. Nah, contohnya kalau kita kasih air, ya. Nah, ini airnya tentu struktur air, ya. Jadi itu kira-kira setelah dia penuh dengan air, dia akan jenuh dan tidak bisa lagi meloloskan air. Jadi dia tadinya dia poros, setelah dia jenuh itu sudah dia tidak jenuh lagi. Jadi dia impermeable. Tadinya permeable menjadi impermeable. Nah, bisa bos? Bisa paham bos? Ada pertanyaan bos? Kalau batu kapur itu termasuk batu lempung nggak tuh Pak? Batu kapur itu batu gamping. Jadi batu kapur itu batu gamping. CaCO3 dia. CaCO3. Bukan batu lempung, ya. CaCO3 itu. Yang Oke, tadi Pak. itu kalsit itu, ya. Makasih Pak, terima kasih Pak. Ya. Tunggu sebentar ya, ada saya mau. Pak, putus suaranya, Pak. Lagi ada apakah tadi? Izin dia sebentar. Lagi nerima telepon. Sabarlah, sabar. Asdosnya lagi nerima telepon. Ya. Halo, udah. Tadi ke belakang dulu ya, sebentar tadi. Oke, kita terusin. Nah, ini contoh ya dari struktur silikat SiO2, bentuknya seperti itu. Ya, piramid begitu. Jadi yang kita kenal sebagai tetrahedron, ya begitu ya. Nah, itu ada 6 major type of silicate structure, ya. Itu ada nesosilikat, sorosilikat, siklosilikat, inosilikat, pilosilikat, dan tektosilikat, ya. Itu kira-kira. Nah, ini contoh batuannya. Nesosilikat itu misalnya olivin, garnet, zircon, dan lain-lain. Sorosilikat itu epidot group, terus siklosilikat itu beryl, turmalin, dan lain-lain. Inosilikat itu piroksin, pilosilikat itu mika, serpentin, group, dan lain-lain. Tektosilikat itu kuarsa. Nah, contohnya begini ya. Ini adalah silikatnya ya. Nah, ini adalah olivin ya. Jadi olivin itu masuk dalam SiO2O4 kan. Jadi olivin itu masuk dalam nesosilikat gitu. Bisa paham dari sini? Ini Bisa, Pak. ada misalnya nesosilikat kan. Nah, itu. Ini juga ini nesosilikat ya, granular olivin ini. Nah, ini ada nesosilikat granular juga ini. Ini garnet kan gitu ya. Nah, ini inosilikat rantai tunggal ya, piroksin. Ya. Ini mika ya, ini pilosilikat ya, berlembar. Ini kita sebut tektosilikat, ini framework ya, ini kuarsa. Kuarsa itu macam-macam, ada smoky kuarsa, ada yang terang, ada yang coklat-coklat seperti ini kan. Nah, kalau untuk feldspar itu kita kenal adanya kembar di dalam feldspar ya. Jadi ada orthoclase twinning, jadi feldspar itu ada dua, ada orthoclase, ada plagioclase ya. Nah, plagioclase itu nanti banyak ya, ada albit, ada bitonin, ada andesin, ada anortit ya. Ada itu apa macam-macam, nanti kita bahas itu. Nah,
dia itu kalau kita lihat di mikroskop dia memberi kembar, ya. Jadi untuk ortoklas itu modelnya itu Kasbat, Manebat, dan Baveno. Ini single twin polysteride. Ini cuma dikasih dasarnya dulu ya, supaya Anda mengenal. Nah, dari sini kita kenalkan bahwa mineral dan batuan, komposisi dan struktur mineral berbentuk sifat fisik seperti warna. Jadi ada warna, ada kekerasan bidang belah yang kita kenal sebagai cleavage, bentuk kristal dan berat jenis atau specific gravity, ya, BD. Ya, beberapa mineral termasuk sangat umum dijumpai pada batuan sehingga dikenal sebagai mineral pembentuk batuan atau kita sebut sebagai rock forming, ya. Kebanyakan dari jenis ini adalah silikat yang tadi yang kita bahas ya, tetapi beberapa dari grup karbonat ya, seperti batu gamping, batu kapur, itu tidak dari silikat. Karena juga sangat penting terutama dalam batuan sedimen. Nah, ini kita bisa melihat di dalam derajat pembukaan magma yang kita kenal sebagai reaksi Bowen, seperti contohnya begini. Nah, ini nanti akan saya bahas nanti setelah nanti kita masuk ke batuan beku. Ini contohnya. Itu jadi kalau ada magma membeku, ya itu pertama kali dibentuk dulu mineral olivin. Yang di sebelah sananya ada kalsium plagoklas, itu kan? Itu. Nah, kumpulan daripada olivin dengan anortit, piroksin apa segala itu membentuk batuan itu. Bisa bentuk basal, bisa bentuk gabro, ya. Nah, jadi basal dengan gabro secara komposisi kimia itu sama, tapi satu halus, satu vanerik, satu kasar, ya. Tentunya nanti danu. Nah, itu disusun oleh mineral yang sama, sampai gitu. Nah, makin turun ke bawah itu makin terang ya. Kita dapat basal andesit diorit dan ada riolit granit atau trahit senit. Nah, itu kira-kira ini contoh dari satu deret yang menjelaskan bahwa batuan itu memang dibentuk oleh kumpulan dari mineral-mineral. Nah, begitu Bos. Ada pertanyaan Bos? Lanjut aja Pak, lanjut Pak. Lanjut. Nah, ini contohnya 95% dari kerak bumi itu terdiri dari kurang lebih 20 macam mineral-mineral. Disebut sebagai mineral pembentuk batuan. Semua batuan mengandung satu atau beberapa mineral, terbanyak terdiri dari unsur O dan silika. Ya, jadi umumnya mineral pembentuk batuan adalah silikat. Ya, pertama misalnya KAl Si3O8 itu adalah ortoklas. Ya, ada NaL Si3O8 itu namanya plagioklas, jenisnya albit. Ya, ada CaAl2 SiO5 itu adalah jenis daripada anortit plagioklas ya. Jadi ada olivin, piroksid, amfibol dan mika juga. Nah, baru lainnya itu ada oksida yang terdiri daripada O ya, FeO3 itu kan, hematit, pirit, itu ada karbonat, ada sulfida dan lain-lain. Ini kira-kira bentuknya, bentuk mineralnya, mineral pembentuk batuan. Nah, nanti akan diperagakan sama kita ya waktu saat praktikum. Nah, kita lihatin itu contoh-contohnya ya. Nah, ini adalah contoh-contoh mineral. Ada yang gelap, ada yang terang ya, silika. Nah, jadi kalau kita paham benar warna mineral, kita itu bisa menebak-nebak kira-kira batuannya apa. Batuannya warnanya terang apa, batuannya warnanya gelap apa, dan di tengah-tengahnya ada intermediate ya. Gitu. Nah, ini contoh kan ini, tadi kuarsa ini tadi ini lihat. Kuarsanya itu disayat, dipotong kan begitu. Nah, kita lihat itu di sayatannya itu. Nah, bentuk kuarsanya ini begini. Ya. Oke. Nah, itu ada berapa warna mineral kuarsa itu, warnanya macam-macam kan? Satu jenis yang kuarsa. Nah, dari sini kita coba membuat satu apa sih keuntungan mineral. Jadi kita nyatakan dalam sumber daya mineral adalah tempat terkonsentrasinya mineral ekonomis. Jadi sumber daya ya, sumber daya. Jadi di mana mineral itu terbentuk dalam batuan. Nah, itu yang kita sebut dengan resource ya, resource ya. Nah, cadangan adalah konsentrasi dari sumber daya mineral
yang mempunyai nilai ekonomis, ya, begitu. Itu yang kita sebut dengan reserve, ya. Nah, gitu. Nah, kita masuk lagi. Ada pertanyaannya? Kalau kecepatan bilang Aman, ya. Pak, aman. Nah, ada lagi, walaupun native elemen tidak umum, tetapi beberapa diantaranya mempunyai nilai ekonomis yang tinggi seperti emas, tembaga, perak, diamond, dan grafit. Ya, grafit itu kan batu bara yang kadarnya tinggi, ya, kadar kalorinya yang kadang-kadang dinamakan sebagai cooking coal, kan ini dia, begitu ya. Grafit itu sebenarnya kalau dimasukkan dalam itu sudah bagian daripada metamorf, ya. Jadi brown coal yang mengalami peningkatan tekanan dan temperatur, dia berubah menjadi grafit, ya. Gitu. Ada yang bertanya mengenai grafit tadi, batu bara gimana? Iya, Pak, saya, Pak. Ya. Ya itu batu bara itu termasuk berarti nggak termasuk batuan yang Pak, yang Bapak jelaskan tadi, Pak. Jadi begini, secara terminologi definisi mineral, batu bara itu bukan mineral, ya kan itu. Nah, tapi dia itu memberi manfaat yang bagus untuk kehidupan manusia. Makanya kita pelajari sebagai batu terminologi itu misalnya batu pasir, kan sandstone kan gitu. Sandstone, claystone, ya kan begitu, igneous rock itu batu itu kan ini kan. Nah, mudstone itu. Nah, batu bara itu coal kan, tapi kita karena dia keras seperti batu, kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi batu bara kan, gitu. Bisa paham? Bisa, Pak. Pak, izin bertanya, Pak. Ini Pak. Silakan, ada ya ini mau lagi. menanyakan yang ini Pak, yang tadi grafit ini kan tadi batu bara yang seperti batu bara yang keras gitu ya. Apa bedanya dengan ini dengan bone coal, Pak? Grafit itu brown coal itu kan masih batuan, masih masuk sedimennya, belum metamorf ya. Kalau dalam terminologi grafit itu kadar anunya tinggi ya, kadar kalorinya tinggi kan. Biasanya brown coal atau apa segala itu kalau kena intrusi, di mana brown coal itu mengalami kenaikan temperatur kan, dia berubah, salah satunya berubah menjadi grafit, begitu. Jadi grafit itu adalah derajat kalori paling tinggi dalam seri batu bara, ya, gitu. Izin bertanya, Pak. Tapi biasanya ada perusahaan juga yang pakai istilah kan, karena perusahaan itu tidak memakai terminal akademis, tapi terminologi komersial kan begitu, ekonomis kan begitu. Makanya apakah yang tadi disebut itu identik sama dengan grafit apa enggak? Tapi kalau grafit itu adalah batu bara yang punya kalori yang paling tinggi dan kita masukkan sebagai bagian daripada metamorfosa gitu. Ya, silakan tanya. Izin bertanya, Pak. Silakan, Mas. Untuk grafit itu klasifikasinya berdasarkan apa ya, Pak? Apakah karena terjadinya perubahan atau tingkat kekerasan atau nilai kalorinya, Pak? Kalau dalam batuan didasarkan perubahannya, Pak. Jadi tingkat perubahannya akibat dia mengalami kenaikan tekanan dan temperatur, terutama temperatur. Itu jadi makanya kalau ada lapisan-lapisan batu bara yang diterobos oleh intrusi-intrusi, itu pasti dekat-dekat intrusi, itu batu baranya akan mempunyai kalori yang tinggi. Nah, bisa berubah menjadi grafit itu. Kalau dari segi akademisnya, jadi grafit itu didasarkan pada perbedaan terbentuknya. Tapi ada juga dari segi komersial dia dibedakan dengan kadar kalorinya. Gitu. Apakah ada grafit yang kadar kalorinya rendah? Ada. Ada? Berapa grafit yang Anda pernah dapat kalorinya berapa?
Kalau di kelasnya batu bara yang paling rendah 4 Pak, atau 2 atau 3. Tapi itu namanya grafit. Oh lain Pak. Lain. Makanya saya tanya, makanya tadi pertanyaan saya, apakah Anda pernah menjumpai grafit itu tapi kalorinya rendah gitu? Orang sudah menterjemahkan ini grafit itu, tapi kalorinya rendah. Biasanya grafit itu disebut sebagai cooking coal, bahasa lainnya. Pak, izin nanya Pak. Silakan. Apakah kita bisa membedakan tanpa penggunaan alat-alat tertentu untuk yang nilai grafit ataupun batu bara dari segi fisiknya Pak? Kita bisa misalnya lihat dari segi fisik, apa kita bisa menduga itu perbedaannya batu bara yang kalorinya rendah dan kalori tinggi yang termasuk dalam kategori grafit itu? Terima kasih Pak. Dari segi akademik bisa. Kalau kita bandingkan kan, grafit itu adalah satu fenomena batu bara yang kena kenaikan tekanan atau temperatur kan, pasti dia lebih keras dari yang lainnya. Terus dua, dia mengkilap kan gitu, karena muncul mineral-mineral metamorf kan gitu. Gitu. Gitu kan, itu dari segitunya. Nah, kalau kita lebih memperdalam lagi, kita ambil aja barangnya, kita ambil yang kusam dengan yang mengkilap itu, kita tes kalorinya, pas beda itu. Itu kalau kita mulai dari ini. Tapi kalau saya sebagai dari akademis melihatnya itu, kalau dilihatkan batu bara, saya bisa desain ini pasti yang mempunyai kalori lebih tinggi daripada ini gitu. Bisa paham? Bisa paham Pak? Paham Pak, paham. Bisa. Oke, kita terusin ya. Ya, jadi lebih dari 3.500 mineral adalah silikat ya. Gabungan Si dan O dengan elemen lainnya. Seperti ferromagnesian silikat mengandung Fe dan Mg, olefin misalnya ya. Nah, grup mineral lainnya adalah karbonat, CaCO3, ada sulfida ya, FSS, ada sulfat, ada halida. Halida kan itu NaCl apa segala. Itu tidak melibatkan unsur Si dan O di situ kan begitu. Itu, tapi itu sangat sedikit di alamnya. Oke. Nah, dari sini kita coba mengerti apa yang disebut dengan cleavage, belahan ya, atau rekahan fracture ya. Belahan itu merupakan bidang kecenderungan pecahnya satu mineral pada arah-arah tertentu, sedangkan rekahan itu merupakan permukaan bidang pecah mineral secara tak beraturan. Ya, gitu anunya. Nah, di dalam mineral itu kita kenal ada yang disebut dengan kilap. Ya, kilap itu luster ya, merupakan derajat kecerahan dari cahaya yang dipantulkan oleh mineral. Makanya mineral yang mempunyai tekanan tinggi dan temperatur tinggi itu biasanya memberi kilap ya, apalagi dia pembentuk batuan-batuan metamorf. Itu pasti mineralnya itu sangat mengkilap dan sangat menggoda gitu. Misalnya garnet ya. Kita nggak ketemu di batuan itu kecuali di batuan metamorf kan begitu ya. Nah, karena warnanya gitu kan gitu. Nah, terus ada berat jenis, tadi sudah disinggung spesifik gravity, yaitu rasio antara berat satu mineral dan berat air dalam volume yang sama ya, atau itu kepadatan atau densitas ya, yaitu rasio antara berat dan volume satu mineral ya, kepadatan itu. Nah, ada barang yang besar tapi tidak padat, jadi dia ringan kan. Ada barang yang kecil tapi padat. Nah, itu. Nah, mineral itu memberi tadi yang saya sudah dia bahas tadi, memberi kristal ya, bentuk kristal. Nah, bentuk kristalnya seperti gini, ya. Kristalnya itu ada heksagonal piramid, ya, ada tabular, ya, ada kubik, ya, ada tetrahedron, ya, ada bade, ada prisma, ya, ada heksagonal prisma, ya, ada rombohedral, ya, ada oktagon, oktahedron, ya. Nah, itu kira-kira bentuk mineral begitu. Nah, mineral ini bentuknya begitu. Nah, dia akan menjadi mineral yang utuh apabila dia mahmanya itu membeku secara perlahan-lahan. Jadi ada ruang waktu untuk dia bisa membentuk seperti gini. Tapi kadang-kadang kita dapatkan di batuan itu cuma sepotong-sepotong karena belum selesai, temperaturnya sudah turun lagi membentuk mineral baru. Jadi dia ini. Nah, contohnya ini kan mineral-mineral yang mempunyai bentuk-bentuk itu tadi, itu kan. Nah, itu contohnya mineral yang punya kristal. Nah, salah satu contoh itu seperti ini, halit bentuknya begitu.
Ya, halit itu garam dapur ya, garam-garaman bentuknya begitu. Kalau ini hematit yang bentuknya begitu, itu ada dalam batuannya. Jadi kita punya apa yang disebut dengan kristal foam-nya, bentuk kristal, color, warna, ada luster atau kilap, ada strik, coret ya. Jadi kalau umpama mineral itu dicoret di apa namanya di satu tempat memberi warna apa ya. Nah itu ada cleavage, bidang belah, ada hardness, kekerasan. Ya. Nah, itu kira-kira yang kita kenal sebagai physical property atau sifat fisik daripada mineral. Nah, dari sini kita lihat itu contoh-contohnya kan begitu, ada ya. Contoh-contoh mineral itu ada cleavage-nya bagaimana untuk feldspar ya. Nah, itu bidang belahnya gimana, itu kira-kira ada ini. Nah, ini semuanya nanti berikan bahannya kepada Anda ya. Jadi Anda perhatikan aja itu supaya lebih banyak bertanya daripada mencatat ya. Nanti kita kasih, baru nanti Anda pelajari baik-baik. Nah, ini contoh bentuknya itu kan antara horblende dengan piroksin. Kira-kira begitu bentuknya ya. Nah, dari inilah, dari bentuk kekerasan hardness itu, nah, para ahli kebumian itu membuat satu skala yang kita kenal sebagai skala Mohs ya, kekerasan dari mineral. Nah, ternyata setelah dibuat itu, diamond, intan yang paling tinggi di atas yaitu 10. Baru itu korundum, topas, kuarsa, ortoklas feldspar, ada apatit, ada fluorit, ada kalsit, ada gypsum, ada talc. Ya, itu kira-kira gitu. Nah, di sini kan ada pisau, clive blade ya, ada masonite nail ya, ada paku, ada ini, itu ada di antara itu. Jadi pisaunya itu lebih rendah daripada kuarsa. Ya, kuarsa itu mempunyai 7. Makanya kenapa kalau Anda pakai cutter memotong kertas itu di atas kaca, itu pisaunya tidak memotong kaca karena kekerasan kacanya itu lebih keras daripada pisaunya gitu. Bisa paham, Bos? Bisa, Pak, bisa. Paham, Pak. Nah, makanya itu di pemboran itu orang tidak mau ambil resiko karena itu pemboran mahal. Makanya dia taruh diamond di mata bornya kan itu. Nah, supaya batuan-batuan yang dilalui waktu saat kita melakukan pemboran itu akan tergerus semuanya sesuai dengan target kita kan begitu. Itu kekerasan daripada batuan hardness ya. Nah, ini sama ini dalam bentuk yang lainnya itu. Jadi ada copper pen-nya, jadi cuma ada 3,5 ya. Nah, ini contoh-contohnya. Ya, jadi banyak contoh-contoh yang bisa. Ini misalnya alabaster 2, amber ya 2 sampai 2,5. Andalusit ya, ada 7 sampai 7,5 gitu. Nih, ada kalsidon dan macam-macam itu. Nanti dibaca aja lah ini. Ya. Ini contohnya kalsit dan HCl warnanya sifat khususnya gimana ya, mineral dan batuan itu. Ya. Ini contohnya. Nah, ini juga nanti baca aja. Jadi adalah database mineral ya. Kita bisa juga ambil dari itu www.webmineral.com. Nah, ini contoh tembaga Cu. Nah, Cu itu adalah kalkopirit ya, Diambilnya dari mineralnya kalkopirit biasanya. Diambil dari situ. Kalau dia tidak ada Cu-nya namanya pirit ya. Fe2S ya, jadi kalkopirit itu. Nah, biasanya kalkopirit itu di dalam sistem berkala itu diikuti di bawahnya kalkopirit itu Cu itu ada emas, ada perak. Makanya kalau kita ketemu tembaga itu berkemungkinan untuk ada juga tambang emasnya dan peraknya. Ya, karena berdasarkan hukum di tabel kimia ya. Itu gitu. Nah, jadi orang tidak pernah mencari emas secara langsung, tapi begitu ketemu tembaga, karena tembaga lebih mudah kita dapatnya ya. Nah, kita tembaga kita bisa cari emasnya, karena emas itu adalah mineral jarang ya, atau native element ya gitu. Nah, gitu ya, gitu. Nah, jadi kita lihat kan ada yang disebut dengan logam mulia ya. Adalah logam yang berjumlah sedikit di alam, memiliki nilai ekonomis cukup signifikan
untuk menunjang pasar finansial. Termasuk logam ini adalah emas, perak, dan platinum. Ya, ada logam dasar, dinamakan logam dasar kemungkinan karena logam-logam ini berharga murah dan lebih umum ditemukan di alam dibandingkan emas, perak, dan platina. Ya, memiliki nilai menguntungkan bagi ekonomi global karena kegunaannya dan ada dimanapun di alamnya, termasuk logam ini adalah tembaga, timbal, PB, seng, timah putih, dan aluminium. Itu kira-kira logamnya ya. Nah, logam besi dan paduan besi ya. Besi adalah unsur logam berwarna putih yang dapat ditempa, fleksibel, dan dapat dimagnetisasi. Ya, cepat korosi, dia mengalami oksida yang mudah ya. Makanya cepat korosi atau berkarat pada udara lembab ya dan bergaram, tetapi vital dibutuhkan untuk tanaman dan binatang. Logam ini yang paling penting dibandingkan semua logam dan panduannya dapat membentuk besi, baja, dan dapat berharga mahal. Ya. Nah, ada termasuk logam ini adalah besi, mangan, nikel, krom, ya. Ada molybdenum, ya, MO, ada tungsten, ada palladium, ya. Gitu. Nah, sedangkan ada logam minor, ya. Nah, logam minor adalah logam-logam yang keberadaannya di alam tidak memiliki cukup daya tarik untuk memenuhi kebutuhan berjumlah besar, ya. Pada perdagangan komoditas logam, termasuk logam ini adalah antimon, ya, arsen, ya. Kalau untuk membunuh bolehlah arsen, ya. Berlium, ya. Bismut, ya, dan lain-lain. Itu kira-kira gambarannya. Nah, dari sini itu kita kenal ada yang disebut logam tanah jarang, ya, rare element, ya, itu yang sekarang yang banyak dicari ya, tersebar luas di alam, tetapi umumnya terbentuk dalam konsentrasi kecil, sedikit. Jadi dia dihitung-hitung dengan biaya eksplorasi ya, dengan biaya eksploitasinya. Logam-logam ini dapat ditemukan dalam konsentrasi tinggi sebab campuran pada mineral-mineral tertentu. Kumpulan berbagai unsur tanah jarang di dalam aneka ragam batuan dan formasi geologi menjadi daya tarik untuk diselidiki oleh para geologi. Karena sekarang ini seperti untuk jadi baterai ya, baterai itu kan gitu itu masuk logam tanah jarang ya, gitu. Yang termasuk dalamnya itu banyak itu di bawah ya, itu kira-kira anunya, gambarannya. Nah, semuanya jadi ada unsur mineral yang cuma satu dan native lagi, tidak beranu. Emas itu tidak perlu bergabung dengan O kan, emas saja, AUA saja, makanya kita sebut sebagai native element. Jadi makanya dia tahan terhadap korosif, tahan terhadap oksidasi maupun reduksi. Ya. Ini contohnya kan barang-barangnya ada itu. Nah, satu lagi bos, satu lagi. Mineral itu karena dia mempunyai kekerasan, mempunyai kilap, mempunyai itu, bisa dimodifikasi sehingga mineral itu bisa diasah apa segala, memberi warna yang menarik. Nah, itu yang kita kenal sebagai gemstone, batu akik ya. Nah, di beberapa mineral dan batuan dikenal sebagai batu mulia atau gemstone. Mereka berharga dikarenakan kenampakan alaminya atau setelah digosok. Superfisi yang mempengaruhi kualitas batuan mulia adalah kekerasan, warna, dan kilap. Ya, seperti ini. Nah, itu seperti itu. Nah, kita sebut itu perdagangan gemstone ya. Tuh. Oke, ada pertanyaan, Bos? Sementara aman, Pak. Aman. Oke. Ada sedikit, Pak. Nah, ini contohnya. Ya, silakan. Ini Pak, izin bertanya Pak, kalau di Silakan Samsul. Pak, dari penjelasan tadi kan terkait mineral dan batu bara Pak. Kalau saya ini kan berkecimpung di ini Pak, di dunia lingkungan ya Pak ya, dari departemen. Otomatis yang mineral dan batuan ini kan kalau dari kami kan ini Pak ya, bisa membuat air, membentuk air ini air asam tambang nih Pak Halid ya Pak, terkait mineral dan batuan ini Pak. Nah saya mau bertanya Pak terkait
ini Pak tindakan efektif yang dilakukan supaya air asam itu tidak terbentuk Pak, sehingga yang di segi pengelolaan lingkungan juga menjadi baik seperti itu Pak Khalid. Mungkin demikian Pak. Di apa namanya di Ombilin ya, Ombilin itu justru bekas tambangnya itu sekarang jadi tempat rekreasi, ya kan? Ya padahal tadi asamnya bukan main kan, air tambah itu kan mungkin dinetralisir, diolah apa segala, itu jadi sebelum dibuang ke sungai itu tuh, karena di Ombilin itu kan batu baranya dipakai juga untuk pembangkit listrik ya di sana, ya. Nah, kita ada juga ada tambang batu baranya kan itu banyak. Kemarin saya ke Bangka untuk mencari daerah-daerah apa namanya geopark kan. Nah, geoparknya itu diawali dulu dengan geowisata. Geowisata di mana kita ketemu singkapan-singkapan, baru nanti kita pilih diantaranya daerah tambang kan. Nah, daerah tambang itu kan pada umumnya kan menghasilkan asam ya. Nah, sedangkan kita itu, tubuh kita juga asam, makanya kita kenapa disarankan untuk meminum air yang pH-nya tinggi kan begitu, 9 apa segala kan banyak kan, jadi persaingan para ini pengusaha aqua ya, air mineral itu kan di situ kan di pH-nya kan itu ada yang tinggi pH-nya, ada yang rendah, tapi orang ini supaya apa? Sudah menetralisasi tubuh kita kan. Kalau kita masukin dengan pH tinggi, dia bisa menetralisasi asam yang ada di dalam tubuh kita. Itu masih tanunya. Nah, air asam itu bisa, jadi nggak masalah kan. Nah, tinggal kita lihat, kita pelajari di daerah kerja Anda itu air asamnya tumbuh, muncul itu karena batuannya apa? Apakah lempung atau ada batuan lain, atau dari batu baranya, atau ada mineral-mineral unsur pengotor batu bara seperti sulfat apa segala gitu. Ya gitu kan begitu. Nah, itu yang barangkali yang langkah pertama Anda nanti mempelajari itunya. Nah, nanti dengan jalan kuliah kita ini Anda mau tahu macam-macam batuan kan, 3 jenis batuan itu kan. Nah, batuan beku, sedimen, dan metamorf. Nah, di dalam beku itu macam-macam juga batuannya. Di dalam sedimen macam-macam juga batuannya. Di dalam metamorf macam-macam juga batuannya. Nah, nanti kita berikan itu pengetahuan tentang itu. Jadi tinggal kita selidiki aja di mana unsur jenis batuan yang bisa mensuplai menyumbang kadar asam kan gitu. Begitu, Bos. Baik Pak Khalid. Kalau batuan monololit itu termasuk batuan apa ya Pak? Monumental itu adalah batuan vulkanik hasil pelapukan. Jadi semua batuan itu hasil akhirnya itu adalah clay sama pasir. Karena itulah mineral yang dalam struktur Bowen, mineral itu adalah mineral yang paling rendah temperaturnya dibandingkan yang lain, kan begitu. Nah, jadi kalau misalnya olivin itu nanti dia lapuk, itu dia akan menghasilkan lempung, ya, akan menghasilkan juga pasir kuarsa, ya, karena ada SiO2-nya kan, gitu. Nah, lempung monumental itu adalah lempung yang paling ditakuti oleh sipil karena dia itu adalah mempunyai sifat yang menarik uap udara yang ada di alam kita ini. Nah, begitu dia tarik, begitu misalnya daerah ini mempunyai apa namanya daerah yang dibuka, itu cepat sekali dia mengembang karena uap udara yang ada uap air yang ada di udara itu ditarik sama dia. Nah, jadi menguap itu. Jadi kalau kita membuat selokan atau jalur pipa di situ itu sangat berbahaya, bisa pipanya itu pecah karena setelah dia mengembang itu dia bisa mengimpitkan pecahnya. Dan juga kalau dia menggunakan air itu berbahaya, bisa mengalir kan, bisa flowing dia. Ya, yang terjadi di Sulawesi Tengah kan ada itu sama dengan kalau terjadi gempa di mana air-airnya itu banyak yang masuk di lumpur bersatu, itu yang kita sebut dengan liquefaction, ya. Jadi dia menjadi encer, sehingga kalau ada bangunan di atasnya, bangunan itu bisa amblas ke bawah. Karena itu bahayanya gempa itu adalah men-trigger supaya
aliran dalam tanah itu dia suatu saat bisa menyatu. Nah, kalau dia menyatu di bawah tanah, daerah situ menjadi gembur. Ya begitu. Ya, begitu. Nah, salah satu mineral yang paling didekati oleh teknik sipil itu montmorillonit ya. Tapi ada juga yang bagus kan dari batuan granit, kaulin. Kaulin kan bagus untuk membentuk keramik kan. Gitu. Ada ilit, ada kaulin dan lain-lainnya gitu. Bisa paham, Bos? Siap, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Ini cuma mineral aja, mineral galeri yang dianukan itu ada logam mulia, ada emas murni, ya. Ini mineral yang bisa menjadi gemstone ya. Nah, itu mineralnya itu ya. Warna dan teksturnya itu kan, itu untuk di atas itu untuk warna dan tekstur untuk batuan beku ya. Igneous rock, di bawahnya itu metamorphosis rock. Dua batuan ini kita sebut sebagai batuan kristalin. Nah, biasanya disebut sebagai hard rock ya dulu. Nah, kalau ini batuan sedimen ya, jadi dia agak lunak dibandingkan dua batuan itu, makanya kita sebut sebagai soft rock itu. Nah, ya gitu. Nah, itu anunya itu. Ya, hard rock berkembang jadi kafe kan, soft rocknya belum ya, gitu. Nah, itu kira-kira penyempurnaan dari kuliahnya Ibu Friska untuk mineral batuan. Nah, nanti minggu depan itu kita akan bahas batuan ya. Jadi silakan, ada yang bertanya nggak? Saya, Pak. Ya silakan, Mas. Pak, apakah semua batuan itu terbentuk dari mineral atau mineral dari batuan gitu, Pak? Pengertian mineral dan batuan. Ada batuan cuma satu mineral kan, gamping kan cuma CH3 kan? Ya kan? Tapi batuan itu harus dibentuk dari mineral. Makanya batuan adalah kumpulan mineral atau cuma satu mineral yang membentuk batuannya kan bisa gitu. Jadi batuan mineral sendiri itu adalah senyawa. Silakan. Halo. Berarti semua batuan terbentuknya dari mineral, Pak ya? Dibentuk oleh mineral. Semua batuan. Ya. Nah, pembentukannya bisa banyak mineral, bisa cuma satu mineral. Ya, gitu. Mineral sendiri itu adalah senyawa ya, dari unsur-unsur yang ada di alam kan gitu. Tapi ada juga yang tidak bersenyawa, makanya kita sebut sebagai native elemen kan itu. Seperti emas kan tidak bersenyawa kan itu, kita ketemu aja emas satu gitu. Perak. Ya. Tidak. Bos. Ya Pak, aman Pak. Ini kelas ini ada anunya, ada kepala, ada ketua kelasnya. Ada Pak. Ya, kalau ada nanti dicatat itu yang nanya-nanya itu kan perlu kita beri apresiasi kan gitu. Jadi nanti ditanya aja, nanti kalau akhir nanti kan kita bisa perhitungkan gitu. Bisa nggak? Bisa. Nanti dilihat di recordingnya. Tadinya harusnya kan kita tatap muka ya. Tetapi ada kali bulan depannya. Saya sama Friska sama itu akan berkuliah langsung berantem dengan Anda supaya ada tidak daring terus gitu. Ya, jadi kita lebih leluasa untuk bertanya ya. Ada lagi pertanyaan, Bos? Satu lagi nanya, Pak. Silakan. Banyak juga, Bang. Nggak apa-apa, Bang. Ya. Tadi kembali lagi terkait ke batu bara.
Nah, di batu bara itu kan ada material pengotor seperti bonkul itu kan berdekatan dengan batu bara. Kenapa Pak bentukan bonkul itu cenderung lebih keras dibanding batu bara? Sementara kan dari segi mineral-mineral yang ada di dekatnya itu kan hampir-hampir ada kemiripan gitu Pak pembentukannya. Tapi kok bonkul ini pembentukannya itu lebih cenderung lebih keras. Apakah ada faktor-faktor yang mempengaruhi hal itu Pak? Yang secara alaminya? Ya, bonkol itu kan banyak mengandung kuarsa kan? Bonkol kan makanya keras kan, kuarsa kan keras. Iya Pak. Ya, lebih keras dari batu bara kan gitu. Kuarsa itu 7 ya. Gitu. Jadi bukan batu baranya yang keras kan, tapi bongkolnya kan begitu kan? Oh, jadi pembentukannya itu dari kuarsa situ Pak ya? Iya, jadi di dalam batu bara itu ada mineral-mineral, ada unsur-unsur yang bisa bersenyawa membentuk kuarsa jadi bonkol kan begitu kalau banyak kan. Nah, itu yang menyebabkan karena dia itu keras, jadi itunya kita harus memilih apa namanya traktornya ya, menghancurkan itu di mana itunya lebih keras daripada bonkol. Kalau bonkolnya lebih keras dari situ kan nggak bisa kan? Yang tadi kita pahami mengenai skala Morse kan gitu, ya. Apa namanya itu? Ya kan? Yang bisa evakuasi apa namanya itu alat-alat itu menggaruknya itu kan dari baja ya. Baja itu kita lihat aja apa itunya. Kalau tidak kita urek-urekan aja di samping-sampingnya baru nanti kita patahkan kan begitu. Itu kan bonkol itu kan menghambat untuk eksploitasi ya, untuk pengambilannya, penambangannya. Kalau sifatnya bonkol itu Pak, kalau hanya untuk alat penggaruk seperti PC aja kadang udah mau pecah dia Pak. Untuk Iya, posisinya retakan-retakan aja ya, dia. karena bongkolnya itu saya bilang tadi karena bongkolnya itu mengandung mineral kuarsa. Kuarsa itu kan 7 kan? Ya. Kalau itunya penggaruknya cuma baja kan apa segala, mungkin cuma 6,5 apa segala kan? Ya, itu yang akan menjadi hambatan kan buat apa namanya? Kita semua kalau dalam menambang di mana daerah tambangnya itu banyak mengandung bongkol kan gitu. Ya. Nah, nanti kita pelajari ya bonkol itu terbentuknya karena apa, ya kan? Sehingga ada dalam bolnya itu kan cuma beberapa blok-blok kan di dalam batu bara kan? Iya, dia hanya lapisan bentuk begitu. bulat, dia kecil sekali proporsinya. Kadang seperti ya, ada yang kayak helm, ada yang lebih besar dari helm gitu Pak. Dia bentuknya bulat aja kadang. Iya. Kemarin saya nguji itu anak tugas akhir, dia membahas mengenai bongkol, hubungan antara bongkol dengan peralatan yang ada di perusahaan itu, gitu. Dan apa kesimpulannya gitu. Kemarin saya ikut nguji dia gitu, ya. Oke, ada lagi yang bertanya bos? Bertanya Pak. Ya. Pak Khalid izin bertanya Pak ya. Silakan Mas. Ya, ini Pak, saya mau menanyakan ini di batu bara itu kan ada perbedaan kalori Pak ya. Ada batu bara yang kalorinya rendah, terus ada juga batu bara yang berkalori tinggi. Itu faktor pembedanya apa ya Pak ya? Dari pembentukannya atau dari gimana Pak ya? Mohon penjelasannya Pak Khalid. Jadi yang pertama dari umurnya Mas. Jadi umur batu bara yang ada di Sumatera Barat itu diombilin itu kan umurnya kan Eosen, Oligosen. Kalau yang ada di Sumatera Selatan itu kan umurnya kan Pliocene kan begitu, formasi apa namanya muara enim kan begitu. Itu di anu. Yang di Tanjung dengan yang sekarang anu kan Tanjung juga kan batu baranya bagus kan. Satu, batu bara itu sudah mengalami satu kompresi dari lapisan batuan-batuan di atas, jadi dia mengalami kenaikan tekanan, ya kan. Terus yang kedua, apa namanya, jadi bahannya dari kayu tadi itu, dari tumbuh-tumbuhan, itu dia mengeraskan gitu.
Nah, bisa terjadi kan di beberapa tempat juga bisa terjadi kalau seandainya melewati batas titik Curie apa segala di mana yang tadinya itu banyak mengandung karbon itu bisa berubah kan menjadi sumber dari fosfor daripada minyak kan karena ada karbonnya kan. Jangankan itu batu gamping aja karena ada CaCO3-nya itu makanya dimasukkan sebagai sosrok untuk ini kan sosrok untuk minyak kan begitu. Nah, tapi minyaknya itu kan ikatan daripada C dan H ya itu ada anunya kan ada wujudnya C1 sampai C5 itu kan dalam wujud gas kan C6 sampai C10 itu dalam bentuk cair di atasnya dalam bentuk padat kalau dalam minyak itu kita sebut aspal kan itu. Nah, kalau dipanaskan aspal itu menjadi cracking kan terpotong itu ikatan CH-nya dia bisa dari apa namanya dari padat menjadi cair. Kalau yang cairnya dipanaskan lagi, cair menjadi gas gitu kan. Nah, batu bara kan C kan gitu. Nah, kalau dia mengalami pemadatan, misalnya umurnya tua, mengalami pemadatan, makanya dibagi-bagi kan yang paling mudah apa itu brown coal ya, sebelum anunya. Nah, itu kan dari tumbuhan kan. Tumbuhan itu mengalami satu pemfosilan, dia tidak mengalami pelapukan, diendapkan di rawa-rawa, dan pengendapannya cepat sehingga dia berubah menjadi batu bara gitu. Gitu Mas itu. Kira-kira gitu. Berarti pengaruhnya Kalau dari ada pembentukannya Pak ya? Ya, jadi pembentukannya hampir sama kan, diendapkan berupa endapan gitu. Cuma lingkungannya kan beda kan. Ada yang di rawa-rawa, ada yang di di muara kan, di dekat delta. Nah, tetapi yang paling penting satu itu kalau umurnya lebih tua itu sudah ya kan gitu. Jadi bara yang umurnya tua yang ada di Ombilin ya jauh lebih bagus dibandingkan yang ada di Muara Enim atau Tanjung Enim. Begitupun juga kalau seandainya cadangan batu bara yang ada di formasi Tanjung di Cekungan Barito itu akan jauh lebih bagus dibandingkan batu bara yang ada di formasi Warukin. Ya, begitu. Karena Warukin kan umurnya muda di atas kan. Jadi lapisan itu banyak standar berikutnya kan begitu. Kalau umurnya tua kan pasti umur yang itu menumpang di atasnya apa segala kan akhirnya dia terjadi model proses menuju ke metamorfosa karena ada kenaikan temperatur dan gitu. Makanya kalau lempung-lempung itu kalau dia lempungnya yang umurnya tua itu bisa berubah menjadi batu sabak kan, slate bisa jadi slate atau batu sabak. Kalau masih kelihatan itunya kita sebut sebagai metasedimen kan begitu. Terima kasih Pak. Oke, ada lagi? Ada Pak. Silakan, Haji. Baik, izin bertanya Pak. Di tempat kami nih Pak, sering kita jumpai ada yang namanya batu skorea. Pernah dengar Pak ya? Batu gunung api ya? Jadi skorea itu Pak. Skoria ya? Iya, skorea. Jadi itu banyak dibikin untuk bahan material jalan, lapis bukannya. Nah, tetapi ada juga yang keras, ada juga yang lunak. Apakah skorea itu memang termasuk batuan? Kemudian yang kedua adalah kenapa kalau kita perhatikan skorea itu sebarannya itu lebih banyak memang di daerah yang ada batu baranya gitu Pak. Mohon penjelasannya. Skoria benar ya, Skoria yang itu apa yang apa namanya yang ringan sekali ya, maksudnya itu. Gimana Pak? Itu yang Anda kamu Skoria kan, Skoria yang itu banyak lubang-lubangnya ya. Ya. Benar, itu. Ya, betul. Nah, skoria itu kan produk gunung api kan, gunung api di mana gasnya jadi magma yang ada dalam gas itu keluar secara cepat kan, jadi dia itu ringan. Ya, kadang-kadang dipakai untuk untuk kecantikan itu, ya, skoria gitu tuh. Itu anunya gitu. Jadi produk daripada gunung api gitu. Ya gitu anunya gitu. Ya memang di Kalimantan tidak ada batuan seperti di Jawa apa segala, nggak ada andesit banyak, nggak ada itu kan,
Makanya mereka imporkan batuan dari Palu, dari Sulawesi kan. Itu kecuali di apa namanya di dekat Meratus dia pakai itu, tapi batuan yang di Meratus itu bukan batuan yang keras, itu batuan itu adalah batuan yang membentuk kerak samudra yang kita kenal sebagai ofilit yang warnanya hijau kan, itu yang membentuk pegunungan Meratus kan begitu. Itu yang dipakai untuk jalan kan, dibandingkan yang lain kan dia lebih kan, tetapi dia tidak akan lebih keras daripada granit, andesit, basalt kan gitu. Maaf Pak Khalid. Itu batuan peridotit itu ya begitu. Nah, peridotit itu kan batuan beku kalau dia ya. Pak Khalid. Ya, ada pertanyaan? Yang dimaksud teman tadi nih Pak, skor itu bukan yang seperti Bapak maksud itu Pak, agak nggak nyambung tadi Pak, mohon maaf Pak. Yang dimaksud skornya itu pada saat melakukan penggalian, biasanya sebelum menemui galian batu bara itu kadang ada pelapisan awal itu, ada lapisan batuan seperti warna bata merah Pak. Di sini di Kalimantan banyak orang nyebutnya dengan skorea. Itu yang dimaksud teman tadi yang penanyakan itu Pak. Warnanya merah, Pak. Bukan dari gunung api ya? Ya. Lingkar mungkin Pak. Korea itu belum dapat batu baranya ya. Di atas lapisan batu bara Pak. Sebelum lapisan batu bara kadang muncul itu. Kan? Jadi dia ya pasti ya. Ya mungkin prakarnya batakan itu apa segala yang sudah mengalami proses oksidasi jadi warnanya merah kan begitu. Ya memang keras dia tuh. Ya kan begitu. Makanya nanti saya kira tadi Korea yang apa namanya? Nih bahasanya itu. Nanti kita lihat lah kalau saya ke sana nanti kita lihat batuannya itu apa ya. Oke Pak. Nah, itu bagus itu jadi nanti kalau ada yang kerja dapat itu tolong diambilin ya supaya menjadi koleksi laboratorium kita gitu kan begitu. Tolong diambil ya. Oh, banyak Pak di Kalimantan Pak. Bahkan punya nilai ekonomi. Ya. Ambil saya butuh untuk sampel aja, untuk sampel untuk menjelaskan kepada apa namanya adik-adik kamu yang berikutnya gitu. Oke. Ada lagi Bos? Khalid izin tanya Pak. Ya silakan. Ya Pak, mau nanya Pak. Nah. Maunya Ya, Pak Khalid mengenai batu bara muda atau istilah lignitnya. Biasanya itu kan karbonnya lebih rendah Pak ya, kualitasnya Pak. Itu kalau dia disimpan, ini bahasanya mudah, kalau disimpan itu bisa menjadi tua gitu nggak Pak? Atau kualitasnya lebih bisa? Gimana? Halo. Iya. Terdengarkah ini Pak? Jelas Pak? Ini jaringan. Ya, coba ulangin coba. Jadi apa yang disimpan batuan apa? Batu bara. Batu bara muda, ada istilah batu bara ini ada muda, ada tua Pak. Atau muda ini bahasanya lignit ya. Ya, lignitnya. Nah, pertanyaannya, pertanyaan saya kalau disimpan ini bahasanya muda, kalau disimpan apakah bisa menjadi tua gitu? Ya bisa menjadi tua, tapi kamu simpannya umur geologi, bukan umur manusia. Makanya itu batu bara secara geologi adalah batuan yang bisa diperbaharui karena kita berbicara jutaan tahun kan. Tapi kalau bicara dengan umur kita, dia dimasukkan sebagai barang tambang yang tidak bisa diperbaharui, habis pakai begitu kan begitu anunya. Tapi bisa aja. Jadi kalau kita sudah dapat batu bara di permukaan yang muda-muda, ya tidak bisa lagi untuk dalam kurun waktu umurnya manusia untuk bisa kita mengharapkan dia menjadi brown coal atau menjadi grafit ya atau menjadi kadar yang tinggi kecuali itu. Nah, satu-satunya itu adalah dicampurkan. Jadi kalau kita punya cooking coal, kita punya begitu supaya dia bermanfaat kan dicampur itu biasanya. Oh, ya, satu-satunya itu. Dan kualitasnya bisa juga gitu. ikut Tapi naik. kalau mengharapkan dia disimpan, kalau Anda simpan, kualitas naik, ya kan itu nanti untuk naik. Jadi itu campur misalnya, makanya kita
yang batu bara muda yang dalam terminal kita kan dalam anunya kan nggak dikenal sebagai batu bara muda, tapi dalam terminal bisnis itu ada batu bara muda, ada itu kan itu. Kalau dicampur dengan yang tua kan nanti dia kadarnya kan akan ditentukan gitu. Baik, baik. Gitu, kalorinya gitu. Baik, terima kasih Pak. Ada lagi, Bos? Saya sedikit mungkin Pak Khalid. Ya, silakan Samsul. Baik Pak, kan tadi kan Bapak menjelaskan terkait proses geodinamik ya Pak ya. Ini saya mau nanya Pak, bagaimana proses geodinamik itu Pak mempengaruhi distribusi mineral Pak di sumber daya alam yang ada di bumi itu Pak. Kemudian adalah bagaimana ini Pak, apa peran mantel bumi itu dalam memicu fenomena Pak, seperti bumi atau tsunami seperti itu Pak Khalid. Samsul, sedikit pelan-pelan kamu ya, karena lagi terlalu suaranya. Coba gimana? Sumber daya itu gimana berdasarkan geodinamik gimana? Yang pertanyaan pertama ini Pak, bagaimana proses geodinamik ini mempengaruhi distribusi mineral dan sumber daya alam di bumi Pak? Wah iya, banyak itu peranannya geodinamik. Makanya nanti Anda kalau nggak salah nanti semester depan dapat ininya, kelanjutan ini. Ini kita belajar geologi fisik itu mempelajari mengenai gaya-gaya eksogen. Kalau geodinamik itu gaya-gaya endogen kan. Misalnya geodinamik itu dia akan menghasilkan kekar kan. Di kekar-kekar itulah dia akan terendapkan akan menjadi masuk larutan sisa magma. Biasanya larutan sisa magma itu kan banyak mengandung emas. Di situ kan begitu. Kuarsa apa segala kekarnya. Ya, prosesnya. Terus prosesnya kalau di selain di batu bara prosesnya itu dia bisa membentuk namanya perangkap. Kalau di minyak kan perangkap struktur bentuk antiklin, karena minyak itu kan migrasinya nggak ke bawah, migrasinya ke atas kan, jadi harus ditahan kan, bisa begitu. Nah, peranan geodinamik itu begitu anunya banyak nanti. Nah, tinggal kita lihat di mana terbentuknya nanti kan begitu. Jadi semua mineral-mineral baik batu bara maupun yang ekonomis apa segala tidak terlepas daripada pola deformasi di daerah situ. Ya. Karena pola makanya itulah yang saya bilang tadi, kenapa orang ketemu batu bara cuma di batas itu aja, di cekungan, di Berau, di itu nggak ketemu di tempat yang lain. Ya, misalnya itu. Dan kenapa juga di itu ada yang tua, ada yang muda kan, itu juga bisa memproses kan, karena kalau terjadi geodinamik itu kan dia memicu kenaikan tekanan dan temperatur kan gitu. Nah, gitu anunya gitu. Penjelasannya itu. Nah, seperti di Pongkor ada emasnya, kenapa nggak di Jakarta nggak ada kan? Ya itu. Jadi bahwa selain unsur di situ mempunyai potensi untuk itu, tapi ada unsur lain yaitu pengaruh daripada geodinamik yang akan membuat satu terjadinya proses fase kan begitu situ. Kenapa di Pegunungan Wijaya ada, di pegunungan lain nggak ada kan begitu? Nah itu karena iya geodinamik. Tuh. Nanti kita elaborasi di semester depan ya. Oke. Ada lagi, Bos? Nggak ada lagi? Izin Pak bertanya Pak. Silakan Mas. Di klasifikasi batu bara kan dikenal ada subdup dalam klasifikasi grafit ya Pak? Iya, ya antrasit maksud saya tadi itu grafit itu apa antrasit lah gitu ya. Oh baik Pak, terima kasih. Ya antrasit itu antrasit itu masuk dalam cooking coal ya, itunya. Maksud saya itu antrasit itu adalah masuk dalam batuan metamorf. Terima kasih. Benar Mas itu. Terima kasih. Ya.
Antrasit itu karbon juga Ya. kan, tapi dia itu. Kalau nggak salah itu di Kalimantan Barat di arah ke utara itu ada satu daerah yang di mana banyak orang antrasitnya gitu, tapi lokasinya jauh kan, itunya. Coking coal, benar-benar itu Mas itu. Iya, terima kasih Pak. Oke. Ada lagi bos? Jadi kalau tidak ada, nanti kita next week-nya itu kita belajar mengenai batuan beku dan magmatisme-nya. Nah, mudah-mudahan akan berpengaruh pengaruhnya terhadap lapangan kerja Anda ya. Itu. Nah, di Kendilo di Sumatera Selatan itu ada intrusi di bagian itu, di bagian cekungan itu, makanya batu baranya bagus ya. Nah, jadi kita masuk nanti ke modul berikutnya yaitu batuan beku dan magmatisme ya. Jadi kita lihat tadi sudah ini dibahas, ada batuan beku, ada batuan sedimen, ada batuan metamorf. Nah, origin daripada batuan beku itu berasal dari pembukaan magma. Ya. Jadi batuan adalah material padat yang merupakan kumpulan agregat kohesif dari satu atau lebih mineral. Karakteristik dari utama batuan dibedakan atas dasar komposisi mineral dan tekstil. Nah, itu kan 3 jenisnya batuan itu, ya. Ada batuan beku, ada batuan sedimen, ada batuan metamorf, ya. Jadi batuan beku itu ada rock formed from decaying magma or lava. Itu yang kita nanti bahas minggu depan. Ada sedimentary rock, ya. Ada rock dibentuk dari sedimen, worn ya from other rock dari batuan yang lain. Bisa dari batuan beku yang mengalami pelapukan, atau batuan metamorf yang mengalami pelapukan, atau dari batuan sedimen sendiri yang sudah ada mengalami pelapukan. Metamorfosa itu adalah dibentuk dari perubahan chemistry ya, mineraloginya, tekstur dan tekanan ya, itu. Jadi itu kira-kira anunya gambaran yang minggu depannya. Kita tahu batuan sedimenter itu cuma 5% komposisinya, volumenya di seluruh dunia dibandingkan dengan batuan kristalin ya, batuan beku dan metamorf itu. Tapi batu bara ada di 5% itu. Ya, batu bara tidak mungkin ada di batuan kristalin ya. Batu bara ada di batuan sedimenter ya. Nah, dari 5% itu yang tersingkap di permukaan itu adalah 75%. Jadi 25%-nya itu ada dalam tanah ya. Itu anunya. Nah, itunya. Itu yang nanti kita bahas ya. Jadi kita harus mengenal bagus yang namanya siklus batuan ya. Siklus batuan itu menggambarkan proses interaksi dan transformasi dari 3 kelompok batuan. Proses ini dikontrol oleh proses internal seperti tektonik dan eksternal, yaitu iklim, udara, dan ini. Nah, ini siklusnya batuannya kan. Itu dari magma, dia naik ke atas, membeku dalam tanah. Ya, kita sebut sebagai intrusif. Peristiwanya namanya kita sebut sebagai plutonisme. Nah, bisa juga naik ke atas di ini. Nah, sifatnya nanti ekstrusif. Ini yang gunung api, membentuk gunung api, kita sebut sebagai vulkanisme. Nah, vulkanisme ini bisa terangkat ya, muncul di permukaan, bersentuhan dengan atmosfer, biosfer maupun hidrosfer, dia mengalami pelapukan. Bagaimanapun juga yang dalam peristiwa tektonik bisa mengangkat ya. Nah, batuan metamorf juga, batuan sedimen sudah ada mengalami weathering, menjadi tanah. Nah, ini tanah ini bisa ditransportasi ya oleh angin, oleh air, gelombang ya. Dan diendapkan di satu tempat menjadi batuan, menjadi sedimen. Nah, kalau sedimen ini mengalami pembatuan, kita sebut litifikasi menjadi batuan sedimen. Seperti yang digambar ini, ada batu gamping, ada batu pasir, ada batu lano, seperti itu kan. Di bawahnya ada batuan metamorf kan begitu. Nah, dari batuan sedimen ini, ya, kalau dia mengalami kenaikan tekanan dan temperatur, dia berubah dalam keadaan padat menjadi batuan metamorf. Begitupun juga dari batuan intrusi maupun ekstrusi berubah menjadi batuan metamorf. Jadi terus sudah batuan metamorf naik lagi ke atas weathering. Nah, ini adalah rangkaian kuliah kita. Dan jadi batuan sedimen dan batuan beku tidak mungkin menjadi magma tanpa melewati metamorfosa, ya. Nah, itu intinya. Nah, ini yang siklus ini yang kita nanti pakai
pakai menjadi bahan kuliah kita. Jadi minggu depan kita belajar mengenai igneous rock, nanti kita belajar mengenai pelapukan, kita belajar mengenai transportasi sedimentasi, kita memastikan batuan sedimen, apa ciri-cirinya, dia mengalami kenaikan temperatur dan tekanan, berubah menjadi metamorf, dan akhirnya kembali lagi bisa berubah magma. Ini yang kita kenal dengan daur batuan atau siklus batuan atau rock cycle. Ya, itu. Nah, itu kira-kira. Baru kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita tutup kuliah kita dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfirullah wa atubu ilaika, ya. Jadi kalau saya nanti selama kuliah ini menyinggung perasaan dan doa ini akan bisa memaafkan, ya, bisa dimaafkan, ya. Oke, itu saja barangkali. Bila taufiq dan hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak atas kuliah hari ini. Terima kasih, Pak Pak. Halid. Disuruh foto dulu, Pak Halid. Disuruh foto dulu, Pak Halid. Disuruh foto dulu tadi sama Bu Priska kalau nggak salah tadi. Tunggu dulu, saya ambil. Mana Mbak El? Mbak El foto dulu, Mbak El. Halo, iya kenapa? Ya disuruh foto dulu sama Bu Priska, baru di-share di grup lah. Oh iya. Mas Saya nggak ada. Ya. Nah, sudah di ini ada berapa ini, ya? Nanti bisa cepat ini sebelum setelah kita foto 5 menit saya minta untuk saling kenal-kenalan, bisa kan? Bisa, Pak. Bisa. Bisa, Pak. Bisa. Pak, bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa. Supaya nanti bahan kuliah saya bisa mengadopsi latar belakang Anda gitu kan, begitu. Barangkali ada yang itu. Sudah difoto sampai bagian fotonya. Sudah. Oke, aku tanya dulu ini. Mulai dari Abdullah. Ini satu farm dengan saya kan, sama-sama Abdullah juga. Abdullah, bagian apa Anda di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Atas nama saya Abdullah. Saya sebagai admin di PT MTL. Oke. Hermawan. Ya Pak, nama saya Hermawan Pak, sebagai grup leader di PT MTL Pak. Oke. Itu semua batu bara kan? Ya Pak. Oke. Eleonora, mana Eleonora ini? Lydia Maria. Iya, Nggak Pak. ada fotonya dia. Fotonya nggak ada itu. Jadi kita harus somasi perusahaan supaya dibelikan laptop yang bisa gambarnya dia itu ada. Mana Eleonora mana? Oh, nggak ada, nggak bisa muncul gambarnya. Aduh, Eleonora gimana? Lanjut Lagi di aja. luar, Pak. Oh, lagi di luar. Jamal, coba Jamal. Ya, perkenalkan Pak, nama saya Jamal Dahlan. Cukup itu aja Pak. Aduh, dianu dulu di yang ngomong-ngomong bisa dianu dulu nggak? Mute ya, bisa di-mute nggak yang ngomong itu? Ya, oke. Ayo Jamal, silakan Jamal. Oh, diulang Pak. Iya, kan tadi ada mute-nya Jamal. Oke, baik Pak. Perkenalkan, nama saya Jamal Dahlan. Saya dari Electrician PT Brokol Pak. Demikian Pak. Oke, makasih. Mas Suri. Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Mas Huri, Pak. Saya pengawas pool hauling, Pak. Pool hauling di PT MTL, Pak. Kak Said BEM, Suaran Berau, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih. Pak Ade. Ya Pak, nama saya, perkenalkan, Assalamualaikum. Nama saya Ade Sunaria. Saya bekerja di PT Brokol di bagian environment, Pak. Terima kasih. Oke. Pak Haji.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Haji Budi Alfianur. Saya bekerja di WMP Oke. yang berkaitan dengan saham tambang. Oke. Purnomo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Purnomo. Saya di PT Brokol bagian Formen di tambang, Pak. Oke. Nah, itu belajar itu semuanya harus belajar geologi karena mau nggak mau Anda tambang itu semua ada di geologi aja, Pak. Nanti tahu istilah-istilahnya ya. Oke, Iya, kita Pak. usahain. Happy. Happy-nya belum, masih di mute, Happy. Ya Nah, Pak, gitu. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak. Ya, nama Waalaikumsalam. saya Happy Abdianto Pak dari PT MTL Pak. Saya di Oke. bagian workshop Pak, bagian maintenance unit Waduh. Pak. Aduh. Windy, Rahayu. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Saya Windy Rahayu Pak. Saya sebagai sekretaris KTT. Oh, ya itu baguslah, nanti setelah habis kuliah kamu jelasin sama bos kamu ya. Ini Pak, saya dapat kuliah dari Pak Halid, begitu ya, Windy ya. Ya Pak. Bos kamu itu ya. Tapi ini Makrus Effendi. Selamat siang Pak, saya Makrus Effendi dari Departemen Environment PT Brokol. Wah, bagus itu bagian lingkungannya, Mas. Itu Terima kasih sampai Pak. salah-salah. Ya, Darmawan Suryadi. Baik, mohon izin Pak. Saya Darmawan Suryadi, saya dari PT ABL Pak. Saya sebagai marine operasional Pak. Ya, pantas latar belakangnya kapal ya. Iya betul Pak, kita jasa pengangkutan batu bara Pak. Oh, alhamdulillah. Enggak, tapi aman ya selama perjalanan, tidak ada yang curi-curi di jalan ya seperti di pulau laut ya. Aja Pak, lancar terus Pak. Oke. Muhammad nggak hadir ya? Oh, ada Muhammad. Baik Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Muhammad Taras Pak dari PT Brokol. Jabatan saya sebagai Menformen Pak. Terima kasih. Oh. Oke. Ini pasti nggak mau dibuka, dia lagi kuliah nih. Mbak Priska pasti nggak mau dibuka kan? Jadi kita lewatin aja selama terjadi aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan Pak, nama saya Selamat. Saya dari PT Brokol, jabatan saya Menformen. Oke. Agus Setia Budi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, perkenalkan balik saya Agus Setia Budi. Saya di PT Mutiara Tanjung Lestari di bagian logistik Pak. Oh, bagus lah itu. Oke, ya, Adam Pak. Setiawan. Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Adam Suciawan Pak, Safety Formen PT Brokol Pak. Oke, Samsul Arifin. Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan izin ya Bapak untuk memperkenalkan, nama saya Samsul Arifin. Ini saya di bagian Environment Supervisor Pak di PT Brokol Pak. Oke, Mahendra. Baik Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan Pak, saya Mahendra, bekerja di PT Brokol, Departemen Environment. Oke, Zainuddin. Perkenalkan, nama saya Pak Zainuddin, kerja di PT Brokol bagian logistik Pak. Oke, Sufyansa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam. Saya Sofyansa, saya kerja di PT Brokol. Saya di bagian electrician Pak. Oke. Nanti kalau yang bagian itu nanti rajin tanya ya, kita saling mendukung ya.
Boleh, Karena Pak. tugas saya itu mentransformasi ilmu yang saya punya, ya. Nah, gitu. Oke. Edwin, Edwin Ando ya. Ya, Pak. Nama saya Silakan. Edwin Fernando. Nama saya Edwin Fernando. Saya di PT Mutiara Tanjung Lestari. Kebetulan saya di PT Mutiara Tanjung Lestari sebagai foreman plan, Pak. Foreman mekanik. Oke. Oke. Budistira. Baik Pak, perkenalkan izin nama saya Yudhistira Dendang, kerjanya di PT Brokol sebagai menpormen Pak. Oke. Ini Marhadi udah keluar ya. Itu apa namanya? Ini di mana? Di Brau semuanya ini? Di Brau, Pak. Di Brava. Oke. Brau. Oke. Nah lagi itu. Ya, Pak. Jenun sudah kah? Mohon Jenun udah. Mohon sudah. Oke, silakan Pak Jenudin. Ya, belum masih di mute itu. Oke, Amran aja lah, Amran. Kalau sudah Jenudin ini masih di mute, belum bisa di. Silakan Amran. Ya Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amran dari PT Waalaikumsalam. MTL Mutiara Tanjung Lestari. Saya bergerak di pengawas operasional holding dan CPP. Mas, siapa nih? Darwis? Ya Pak Khalid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Pak, perkenalkan nama saya Darwis. Saya bekerja di PT Brokol di bagian juru ukur tambang Pak, atau dikenal survei. Wah, Demikian bagus Pak. itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini sama dengan Safriansa ya. Safriansa juga teknik pertambangan ya. Jadi bagian tambang juga ya. Silakan Pak Safriansa. Saya Sapriansa, saya di perusahaan MTL Mutiara Tanjung Lestari. Saya bergerak di Departemen CHCPP, Polling dan CPP. Sudah sampai mana yang belum ini? Samuel. Apa? Yuvelio Samuel ya. Dengar anu aja. Siapa namanya? Rosi. Oh, pada nggak ada lagi. Siapa lagi yang belum? Dwi Ratno. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Perkenalkan saya Dugatno Kurniawan Pak. Bekerja di PT Brokol. Kebetulan ditugaskan di bagian peledakan Pak. Oh, nah, tuh. Lujuk, ada lujuk. Ada Pak. Ya, silakan lujuk. Baik, perkenalkan nama saya Lujuk Nikodemus Subang. Saya belum bekerja Pak. Terima kasih. Belum bekerja, jadi ikutin ya. Oke. Ya, Pak. Sigit Nugroho. Assalamualaikum Pak. Perkenalkan nama saya Rizky. Saya dari PT Brokol bekerja sebagai mentorman Pak. Oke. Asriandi ya. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan nama saya Asriandi Pak. Saya belum bekerja. Oke. Bapak. Handoko sudah ya tadi. Handoko belum ya? Handoko. Handoko. Halo Pak. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam.
Perkenalkan, nama saya Handoko Prihandono, di PT MTL sebagai Produksi Compliance Officer, Pak. Sekian, terima Oke, kasih. sama. Wulandari, Selamat pagi Pak, perkenalkan nama saya Wulandari Treseweko, saya tidak bekerja Pak. oh, belum, bukan tidak bekerja, belum. Pak. Nanti kalau tidak bekerja. Angga, Prasetya, nggak ada. Siapa lagi yang belum, Bos? Silakan yang belum, saya sebut namanya. Karena ganti. Nah, ini ada Rosi nih, Rosi belum kan? Iya Pak, Assalamualaikum Silakan Rosi. Pak, saya Muhammad Fahru Rozi Pak, dari Golden Energy Mine, di internal audit saya Pak. Oke. Siapa yang belum? Eleonora, Saya, Pak. Lydia, Maria belum. Oh, silakan Mega. Saya, Mega. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam. Ya. Nama saya Muhammad Mega Dewi Putra dari Departemen Survei dan Pemetaan. Terima kasih, Pak. Oke. Apa lagi? Udah selesai semuanya kan? Oke. Kalau sudah selesai semuanya, jadi kita jumpa lagi ya minggu depan. Mudah-mudahan sudah ada keputusan bahwa kita ada mengajar tatap muka dengan Anda ya di sana supaya lebih efektif untuk semuanya masalah-masalah yang muncul kelemahan di dalam daring ini bisa kita selesaikan nanti waktu saat kita kuliah offline ya. Oke, itu saja ya. Oke, selamat siang ya. Jam berapa ini udah jam? Selamat siang, Pak. Yang Pak. Siang, Pak. Ya. Terima kasih Pak. Kami pamit ya. Oke. Ya Pak, Waalaikumsalam Pak Jenlai. Salam. Assalamualaikum.